Presiden yang kurus kini jadi anggota Avengers dikawal PBB. Kita harus memiliki perasaan yang sama mengenai ini. Ekonomi global yang sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Sudah sering saya sampaikan, sekarang ini sudah 14 negara masuk sebagai pasiennya IMF untuk dibantu. Dulu 97-98 itu hanya 5 negara sudah geger. Ini sudah 14 negara masuk jadi pasien. 20 negara ngantri lagi di depan pintunya IMF untuk minta juga bantuan. Dan ada 66 negara yang rentan untuk ikut ngantri lagi di depannya IMF. Ini yang kita harus memiliki perasaan yang sama bahwa sekarang kita tidak berada pada posisi yang normal, tetapi pada posisi yang abnormal. Siapa yang tidak kenal Pak Jokowi? Hingga ke seantero dunia ini, nama Pak Jokowi sudah menggema dan familiar di telinga orang-orang. Tidak hanya kegamangan menyebut namanya, plus ketenarannya melebihi mungkin ketenaran presiden di era modern seperti Joe Biden, Presiden Amerika Serikat itu. Tidak percaya? Nama Presiden Joko Widodo diabadikan menjadi nama jalan dan masjid di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Bahkan saking dekatnya dengan Presiden Uni Emirat Arab, Indonesia diberi hadiah Masjid Raya Syekh Zayed di Solo. Yang paling sudah terjadi adalah Pak Joko Widodo adalah peringkat 50 tokoh muslim paling berpengaruh di seluruh dunia. Jadi fix ya, kalau Pak Jokowi itu sudah mendunia dan bahkan berpotensi jadi legenda seperti halnya Nelson Mandela dan tokoh dunia berpengaruh lainnya. Layaknya tokoh dunia banyak ditentang di negeri sendiri, namun jadi mutiara dan perbincangan hangat di seantero dunia. Pak Jokowi pun begitu. Banyak cacian, banyak tuduhan, dan banyak berita hoax yang disemburkan oleh kaum gerombolan bersorban yang ternyata kadrun yang tidak suka dengan gaya kepemimpinan Pak Jokowi. Plus para ex-pejabat-pejabat yang gigit jari, pengusaha yang tidak dapat proyek hingga lembaga-lembaga yang katanya LSM tapi tidak dapat kucuran dana lagi karena sepi orderan. Bahkan yang sangat menarik, Presiden Joko Widodo telah terpilih menjadi salah satu pemimpin dunia yang masuk dalam kelompok penanganan krisis global. Kelompok itu bernama Global Crisis Response Group atau GCRG yang terdiri dari 5 pemimpin dunia lainnya. Bah Avengers, tim pahlawan super fiksi dalam komik Marvel yang ingin menyelamatkan dunia, di kelompok GCRG ini, Indonesia nantinya akan ikut memimpin penanganan krisis global. Fokus itu dilakukan sejak April tahun ini hingga 2023 mendatang. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Bukiarso bercerita bahwa Jokowi telah ditelepon langsung oleh Sekretaris PBB Antonio Guterres, di mana dalam komunikasi itu Sekjen PBB menyampaikan laporan terbaru mengenai keadaan krisis global. Dalam diskusi itu, konflik Ukraina dan Rusia disebut belum bisa selesai dalam jangka pendek. Susi Wijono menjelaskan dalam perannya, Indonesia disebut akan ikut menangani ketiga masalah krisis global tersebut. Untuk masalah energi, Indonesia akan ikut mencari solusi berkaitan dengan masalah harga dan pasokan. Kemudian masalah pangan, saat ini pasokan dan stabilisasi harga di global masih menjadi masalah. Menurut Susi Wijono, komitmen global dalam mengatasi krisis pangan ini harus dilakukan, jangan sampai semakin banyak negara hanya memikirkan keadaan nasionalnya. Tentu ini fakta yang mencengangkan, bukan? Bagaimanapun masyarakat percaya pada Pak Jokowi, sampai-sampai Presiden Jokowi masih diinginkan memimpin untuk 3 periode. Dan seiring dengan perjalanan waktu, penulis merasa sangat miris ketika Presiden Jokowi yang sudah diakui dunia tetapi masih saja dicaci maki, difitnah dengan berbagai macam isu keji. Kadang bisa kita rasakan apakah mereka tidak malu menghina kepala negara yang sah yang dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia secara demokratis. Sejak tahun 2014 silam menang mutlak 2 kali berturut-turut. Lalu apakah mereka merasa bangga bisa menghina presiden mereka sendiri? Di saat ada sebagian orang yang begitu benci dengan Presiden Indonesia yang sah, para pemimpin dunia lainnya malah mengakui dan mengagumi sosok Presiden Jokowi. Penulis jadi bertanya, sebenarnya Presiden Jokowi itu Presiden Indonesia atau bangsa lain? Kenapa bangsa lain malah lebih menghargai dan mengagumi Presiden Jokowi daripada sebagian orang Indonesia yang selama ini teriak ganti presiden? Mari kita lihat apa kata pemimpin dunia terhadap Presiden Jokowi. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Ya, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud memuji moto yang sering digaungkan oleh Presiden Joko Widodo dalam setiap kesempatan, apalagi saat mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan negara. Moto tersebut adalah kerja, kerja, kerja. Yang menarik adalah Raja Salman memberikan apresiasi kepada motonya Pak Jokowi yang kerja, kerja, kerja itu.
Kemudian Jokowi ketawa mendengar apa yang dilontarkan Raja Saudi Arabia itu. Raja Salman melontarkan pernyataan itu karena kagum dengan moto yang selalu Jokowi terapkan kepada seluruh kabinetnya tersebut. Sebab Raja Salman juga mengatakan bahwa dirinya merupakan sosok yang pekerja keras seperti Presiden Jokowi. Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Bertepatan dengan momen penyelenggaraan KTT G20 di Bali, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memuji Presiden Joko Widodo yang dinilai mampu mendorong dialog guna kepentingan seluruh warga dunia. Laki-laki asal Amerika itu menjadi satu-satunya kepala negara yang memberikan gestur hormat dan merasa iri dengan kemampuan Jokowi, yakni dalam melakukan pekerjaan yang luar biasa hebat dan meyakinkan. Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde. Bertepatan dalam momen IMF di Bali, wanita Prancis ini memuji pidato Game of Thrones ala Jokowi. Dia bercanda merasa iri dengan kemampuan Jokowi dalam menyampaikan pidato yang sangat meyakinkan. Dia memuji pidato Game of Thrones ala Jokowi. Dia bercanda merasa iri dengan kemampuan Jokowi dalam menyampaikan pidato yang sangat meyakinkan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Erdogan memuji penanganan terorisme yang dilakukan Indonesia. Erdogan percaya Indonesia adalah mitra yang baik untuk melawan terorisme. Erdogan menilai Indonesia adalah negara yang tahu cara melawan terorisme. Itulah beberapa fakta bahwa pemimpin dunia sangat menghormati Presiden Indonesia, Joko Widodo. Lalu ada sebagian dari kita yang merasa paling cinta NKRI tapi malah mencaci maki, menghina, memfitnah Presiden Jokowi dan keluarga beliau dan ingin ganti presiden dengan sosok yang tidak pernah memiliki pengalaman dalam memimpin rakyat. Gimana logikanya? Bahkan yang terbaru Presiden Jokowi yang selama ini difitnah anti-Islam malah masuk namanya sebagai salah satu tokoh muslim yang berpengaruh di dunia.